Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas akhlak tasawuf yang diberikan oleh Bapak Samsudin, yang dimana di sini saya akan lebih memperdalam tentang materi dari teman saya atau saudari Atriati Ningsih. Di sini saya akan membahas tentang judul buku Akhlak Tasawuf dalam Perspektif Al-Ghazali, di mana buku ini ditulis oleh Dr. Muhammad Solihin yang diterbitkan pada tahun 2000, diterbitkan oleh Dr. Muhammad Solihin sendiri. Baik, di sini di dalam pendahuluan buku ini yaitu mengkaji secara komprehensif pemikiran Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu seorang ulama besar filosofi dan sufi yang dikenal sebagai Hujjatul Islam. Pemikiran Al-Ghazali berperan penting dalam mengembangkan keselarasan antara ilmu, akhlak, dan spiritual dalam peradaban Islam. Yang pertama di sini ialah konsep akhlak menurut Imam Al-Ghazali, yaitu akhlak adalah sifat yang menetap dalam jiwa yang darinya lahir perbuatan dengan mudah tanpa perlu pemikiran atau pertimbangan. Makna definisi di sini ialah bahwasanya akhlak bukan hanya tindakan sesaat, melainkan karakter yang terbentuk melalui pembiasaan atau habit. Baik, untuk slide selanjutnya ialah hakikat tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Tasawuf bagi Al-Ghazali bukanlah aliran eksklusif, tetapi inti ajaran Islam yang menekankan penyucian hati. Ia menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yaitu yang artinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Tasawuf adalah perjalanan spiritual yang mencakup tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, membersihkan hati dan dari sifat-sifat tercela, seperti halnya yang saya jelaskan pada materi saya. Sama-sama pengertiannya. Tazkiyatun nafs itu menyucikan jiwa, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Adapun yang kedua, di dalam buku ini tertulis mujahadah atau melawan dorongan hawa nafsu dan syahwat yang merusak, muraqabah dan merasakan keadaan Allah sehingga hidup selalu dilandasi dengan kesadaran spiritual. Bagi Imam Al-Ghazali, tasawuf bukan pelarian dari dunia, melainkan cara menjadikan dunia sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selanjutnya yaitu hubungan akhlak dan tasawuf. Akhlak dan tasawuf memiliki hubungan yang sangat erat. Tasawuf adalah jalan, akhlak mulia adalah hasil dari tasawuf itu sendiri. Dengan menundukkan hawa nafsu, seseorang akan memiliki hati yang bersih, yang kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan baik tanpa paksaan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu seseorang yang berlatih sabar dalam tasawuf akan otomatis lebih sabar menghadapi masalah rumah tangga. Orang yang melatih ikhlas akan bekerja dengan tulus tanpa mengharapkan pujian manusia. Adapun yang selanjutnya yaitu tahapan tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mengajarkan 3 tahapan transformasi spiritual, yaitu yang pertama itu takhalli atau pengosongan. Pengosongan di sini dalam artian mengosongkan hati dari sifat buruk seperti sombong, riya, iri, cinta dunia. Latihannya itu seperti memperbanyak istighfar, muhasabah diri, menahan amarah, dan lain-lain. Adapun yang kedua yaitu tahalli, yaitu penghiasan. Menghiasi diri dengan sifat terpuji seperti sabar, syukur, ikhlas, tawadhu, dan lain-lain. Contoh penerapannya atau implementasinya itu memperbanyak zikir, amal kebaikan, dan membantu sesama, bersedekah, dan lain-lain. Tajalli, yang ketiga itu tajalli. Hati dipenuhi dengan cahaya ilahi sehingga lahir ketenangan, kebijaksanaan, dan kecintaan mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun tajalli ini adalah puncak spiritual seorang salik. Yaitu yang kelima, itu keseimbangan ilmu dan amal. Al-Ghazali menegaskan pentingnya menggabungkan ilmu, amal, dan akhlak. Ilmu bila amalin junun, yaitu ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu itu tidak ada gunanya. Artinya apa? Seseorang itu tidak cukup hanya dengan berilmu tanpa mempraktikkannya.
Ilmu melahirkan amal dan amal harus dihiasi dengan akhlak mulia. Seperti mahfuzat yang lain yang bilang al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Yang dimana ilmu tanpa pengamalan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Adapun yang keenam yaitu relevansi pemikiran Al-Ghazali di era modern. Pemikiran Al-Ghazali sangat dibutuhkan di era modern yang penuh krisis moral di bidang pendidikan, membantu membentuk karakter siswa melalui pendidikan akhlak. Di bidang sosial, mengurangi konflik dengan menumbuhkan sifat sabar, empati, dan saling menghormati. Terjauh dari pembulian dan segala macam. Dalam dunia kerja, mengerjakan profesionalisme yang jujur dan amanah. Dalam kehidupan pribadi, membantu mengatasi stres dengan mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati. Tasawuf Al-Ghazali bukan hanya untuk para sufi, tetapi juga bagi setiap muslim agar hidupnya seimbang, sukses duniawi dan bahagia ukhrawi. Adapun kesimpulan daripada materi dari teman saya ini ialah buku ini menegaskan bahwasanya inti daripada ajaran Islam adalah akhlak yang luhur. Tasawuf adalah sarana untuk membentuk akhlak tersebut melalui penyucian jiwa atau yang disebut dengan tazkiyatun nafs, yang dimana melalui beberapa tahapan seperti membersihkan diri daripada sifat-sifat tercela. Adapun selanjutnya yaitu mujahadah dan muraqabah. Pemikiran Al-Ghazali mengajarkan keseimbangan antara ilmu, amal, dan spiritualitas, sehingga seorang muslim mampu menghadapi tantangan-tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai Islam. Seperti yang kita ketahui, tantangan zaman saat ini kan dengan berbagai macam budaya-budaya barat yang bisa mendoktrin atau masuk ke dalam kehidupan para umat muslim. Contoh kecilnya itu pada style berpakaian kita, yang dimana sekarang umat-umat muslim ini lebih mengikuti ke budaya barat dalam segi berpakaiannya. Dan adapun tujuan akhir dari semua proses ini adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah dengan sedalam-dalamnya mengenal, yakni pengenalan sejati kepada Allah yang membawa kebahagiaan yang hakiki. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.